Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Oke, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Iya, silakan. Oke, perkenalkan saya Nita Salmi Dewi. Saat ini saya tengah menempuh pendidikan di Universitas Negeri Makassar, jurusan psikologi. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu sebagai narasumber saya dengan tujuan diwawancara ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh informasi lebih dalam terkait strategi yang dilakukan untuk mengatasi konfliknya Ibu sebagai yang mengalami peran ganda begitu. Nah, kurang lebih waktu yang dilakukan ini sekitar 60 menit ke depan, dan untuk sekali lagi tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu metode penelitian kualitatif dan data maupun informasi yang disampaikan oleh Ibu itu terjamin kerahasiaannya oleh saya. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan kembali kepada Ibu nih, apakah bersedia sebagai menjadi narasumber saya? Iya, bersedia. Silakan. Alhamdulillah, baik, terima kasih atas kesediaannya. Dalam proses wawancara ini, Ibu diberikan kesempatan untuk secara terbuka memberikan jawaban dari pertanyaan yang akan saya berikan. Namun sebelumnya, untuk memudahkan saya dalam penarikan kesimpulan wawancara ini, saya memohon untuk meminta izin untuk merekam dalam bentuk video dan sekaligus mencatat poin-poin yang penting. Apakah Anda bersedia? Oke, terima kasih. Sebelum melangkah ke pertanyaan itu nih, saya ingin menanyakan dulu bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Terus aktivitasnya hari ini lancar nggak? Ya, lancar. Oke. Baik. Terlebih dahulu itu saya ingin menanyakan latar belakangnya Ibu dan identitasnya Ibu. Mulai dari mungkin Ibu bisa memperkenalkan nama Ibu. Iya, kalau nama saya Ibu Kartini SPD, pekerjaan PNS, sebagai guru rumah tangga, adalah kebetulan sebagai guru mengaji. Begitu. Kalau boleh tahu nih tempat tanggal lahirnya Ibu. Kalau tempat tanggal lahir gua 31 Desember tahun 1966. Oke, baik. Kalau pendidikannya sendiri itu S1, S1 ya. jurusan PPKN. Kalau boleh tahu, apakah Ibu ini anak berapa dari berapa bersaudara? Anak ketiga dari 4 bersaudara. Kalau boleh tahu nih nama suaminya Ibu siapa? Muhammad Ali dan Nabah. Kalau pekerjaannya? Ya, petani. Kalau boleh tahu, Ibu ini memiliki Anak satu perempuan bernama Nur Sisko Ade. Iya. Kalau boleh diceritakan nih, bagaimana sih latar belakangnya kehidupannya Ibu ini sampai akhirnya memutuskan untuk menjadi wanita karir? Ya, alhamdulillah, saya sebagai ibu rumah tangga juga sebagai guru di sekolah SMP Negeri 1 Galis Selatan, memilih juga sebagai wanita karir karena sampai melaksanakan tugas, juga memilih bagaimana terlaksana pekerjaan-pekerjaan juga di rumah dan terlaksana pekerjaan apa yang harus kita laksanakan selesaikan di kantor. Begitupun tugas-tugas lain sebagai anggota BK PRMI sebagai guru mengaji bagaimana bisa terlaksana. Jadi kita semangat dan optimis melakukan suatu pekerjaan sehingga semua pekerjaan itu bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada yang bisa susah kita laksanakan baik di rumah maupun di kantor. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, saya ingin menanyakan terkait latar belakangnya Ibu nih. Menurut Ibu, bagaimana sih karakteristik karir yang Ibu lakukan?
Karir yang ibu lakukan ini alhamdulillah baik, karena saya mampu mengatasi dengan pandai-pandai memanage waktu, mengatur waktu, baik waktu di rumah tangga maupun waktu di kantor. Bagaimana bisa terselesaikan tugas-tugas apa yang kita lakukan di kantor bisa selesaikan, dan di rumah juga pandai-pandai kita mengatur supaya bisa terselesaikan sampai kita menggunakan waktu sebaik mungkin, sehingga apa yang kita butuhkan dalam keluarga bisa terlaksana dengan menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan keluarga. Jadi pekerjaannya ini Bu, ibaratnya dia tuh sudah memiliki jam waktu tetap, jam kantornya yang tetap begitu Bu. Jadi Iya. Memiliki jam waktu yang tetap. Karena kalau kita sebagai guru di sekolah itu persiapannya harus lebih awal, mempersiapkan diri ke sekolah jam 7 sudah ada di sekolah, masuknya jam 7.30. Jadi itu persiapannya memang betul-betul harus bagus sampai jam pulangnya jam 13. Oke, 20 menit. Berarti persepsinya Ibu ini mengenai pekerjaan itu membutuhkan effort yang besar ya, membutuhkan energi yang besar untuk melakukannya. Iya, memang membutuhkan energi yang besar. Kita memikirkan sebaik mungkin karena butuh juga kesehatan yang baik, dengan perlu gizi. Iya. Ya begitu. Kalau jadi pekerjaannya ini yang Ibu lakukan ini merupakan tantangan tersendiri bagi Ibu ya? Iya, tentu ada tantangan. Kapan kita melaksanakan tugas dengan tidak memikirkan bagaimana ke depannya, apakah bisa terlaksana atau tidak, itu tentu kan ada kendala. Tapi kalau memang kita sudah bersemangat untuk maju dan sukses, insya Allah kita bersemangat menjalankan sebaik mungkin dua-duanya bisa didapat. Kita memanage waktu. Oh, waktu ini kalau untuk besok saya siapkan malamnya, persiapannya harus cepat-cepat bangun, sholatnya selesai sholat, siap-siap untuk ke kantor, dan persiapannya ke kantor untuk mengajar juga itu harus kita siapkan dengan baik. Bagaimana sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan lancar begitu. Oke, berarti pekerjaan yang Ibu lakukan ini cukup menggunakan banyak waktunya Ibu ya? Iya. Oke. Tidak ada waktu yang sia-sia. Iya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu ini sering merasakan tuntutan, beban, dan tanggung jawab dalam pekerjaan Ibu? Iya, tentu ada tuntutan karena harus terselesaikan. Misalnya pekerjaan di rumah harus juga kita selesaikan hubungan dengan keluarga, komunikasi yang baik, pekerjaan harus juga terselesaikan. Tapi manusia itu tidak sempurna. Kita saling memahami dengan suami, juga memahami kita juga memahami suami. Pekerjaan suami juga ya dilaksanakan dengan baik, dengan dia juga memahami kita bagaimana. Tapi harus terselesaikan. Kita selesaikan dulu baru kita laksanakan tugas apa yang harus kita lakukan di kantor. Mungkin baik. Untuk pertanyaan selanjutnya deh Bu, berapa lama biasanya itu Ibu berada di tempat kerja? Berada di tempat kerja itu mulai jam 7 paling lambat di sekolah, baru pulangnya jam 13.20 menit. Oke, berarti kurang lebih ada 10 jam ya? 10 jam. 6 jam kayaknya. Oh iya. Oke. Selanjutnya itu apakah Ibu ini sering lembur? Enggak. Oh iya. Enggak ada. Aku rasa ada waktu istirahat memang untuk keluarga, keluar makan bersama. Jalan-jalan sama keluarga, supaya bagaimana hubungan dengan keluarga itu agak tetap langgeng dengan keluarga, dengan butuh hiburan juga. Expressing gitu. Berarti tidak ada jam lembur yang di tempat kerja tadi? Kalau jam lembur, lembur tempat kerja, enggak Jing. Tapi ada waktunya memang jam 7 sampai jam 7.30 masuk, sampai jam 13.20 pulang.
gitu. Iya. Untuk mengerjakan kan kita ibu ini di sekolah. Iya. Untuk mengerjakan kayak nilai ujian siswa kan. Oh iya, Oh, kadang lembur juga. Iya. Iya, kadang kalau tidak terselesaikan, tambah jam waktunya. Oh iya, berarti kalau begitu. di rumah dikerja ya. Bisa di rumah, bisa di sekolah juga. Oh iya. Tambah-tambah jam di sana. Oh iya. Terus bagaimana itu responnya keluarga teh Bu terkenai jam kerja teh yang dapat tambahan? Oh iya, biasa ditanya kenapa lambat pulang, tapi karena kita berikan pengertian supaya dia agak lebih mengerti dengan tugas-tugas begini. Ada soal yang diselesaikan di rumah, dia di sekolah karena tidak bisa selesaikan tadi pagi, jadi ditambah waktunya sesudah jam pelajaran berlangsung. Iya, oke. Pertanyaan selanjutnya nih, berapa lama itu waktu istirahat pagi? Waktu istirahat di sekolah, Iya. misalnya istirahat jam 10 lewat 10, masuk jam 10 lewat 40. Oke, berarti cuma 30 menit ya. Iya, Iya, setengah jam. Oke, seberapa sering Ki? 10 menit. Oh, 10 menit ya. 10 menit. Kalau boleh tahu nih, seberapa sering Ki melakukan waktu kumpul atau quality time bersama keluarga? Waktu lamanya? Iya. Lamanya ya Seberapa? kalau pulang sekolah bisa ngumpul, misalnya jam 2 sampai jam 2 asar di pengajian, sore malam Oh iya, malam. bisa ngumpul dan ngobrol-ngobrol tentang keluarga, tentang mau acara di luar. Oh iya. gitu, untuk makan bersama di luar. Oke, berarti cukup sering ya untuk kumpul-kumpul di keluarga atau sering? Istilahnya dia sering ya ngumpulnya. Hanya malam saja dengan kalau ada waktu luang. Oke, berarti gitu. cukup sering atau jarang ya? Jarang juga Oke. karena nanti ada waktu. Iya, iya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana sih perasaannya ibu ini ketika harus meninggalkan keluarga dalam waktu yang lama untuk keperluan pekerjaannya ibu? Perasaan agak cemas juga ya, agak kasihan juga meninggalkan keluarga, apalagi orang tua sudah tua. Tapi karena tugas yang harus terselesaikan di kantor, ya harus dijalani. Nanti Iya. pulang baru kita ngobrol lagi begitu dengan keluarga. Memang kita cemas meninggalkan orang tua, meninggalkan suami dan anak. Tapi kita masing-masing saling pengertian lah begitu. Iya. Saling memahami karena ini memang tugas. Iya. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana pendapatnya suami Kak atau keluarga teh nih Bu ketika Anda memutuskan untuk menjadi wanita karir? Pendapatnya dia saling memahami aja, dan dia juga mencari kesibukan-kesibukan untuk mengurus di sawah, supaya dia bisa selesaikan juga tugas-tugasnya sambil menunggu kita semua ini kumpul-kumpul di rumah. Itu saja. Oke. Dan sambil berdoa bagaimana dengan suksesnya kita punya pekerjaan semua. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, apakah ada keluarga yang tidak mendukung keputusan Ibu menjadi wanita karir? Saya rasa semua keluarga mendukung karena semua kakak ini PNS juga semua. Iya. Jadi dia sangat mendukung karena dia sama. Kalau adik itu pegawai pulangnya jam 5. Iya, jadi kakak semua juga begitu. Oke, berarti mendapat dukungan yang banyak ya dari keluarga Iya, besar. dari keluarga karena masing-masing sibuk. Iya. yang bapaknya juga di rumah sibuk juga. Iya. Jadi masing-masing memanfaatkan waktu yang baik sehebat mungkin sehingga bagaimana bisa terlaksana tugas-tugasnya dengan baik. Oke. Kalau boleh tahu nih, Ibu ini tinggal bersama keluarga besar atau hanya keluarga inti saja? Sama keluarga besar sama orang tua. Oh, Karena tidak ada yang orang tua ikut sama saya. Oh. Begitu. Oke.
Selanjutnya itu dengan suami dan anak. kalau boleh tahu, apakah suami ibu ini juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga selama ibu bekerja? Iya, mengerjakan rumah tangga, membantu. Kalau ada pekerjaan tersisa, dia bersabar menyelesaikan karena dia tahu bahwa dia ini pergi karena melaksanakan tugas. Ada pun yang tertinggal, dia sabar juga laksanakan. Sama juga saya. Kalau misalnya sampai di rumah, ada pekerjaan yang tertinggal harus diselesaikan sama-sama. Dia pun begitu. Kita menjaga, makanya saya bilang menjaga komunikasi yang baik di keluarga supaya semua itu bisa terselesaikan dengan baik. Oke, baik. Apakah ibu ini merasa karirnya ibu ini menyenangkan? Iya, saya sangat menyenangkan karena begitu membuka waktu lebih dekat dengan Allah, mengisi waktu kita dengan menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, mumpung kita masih sehat. Dan kita memanfaatkan waktu baik di pengajian-pengajian maupun di keluarga dan masyarakat, itu yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Oke. Kalau boleh tahu nih, apakah ibu sudah memenuhi target dalam karirnya ibu? Ya, alhamdulillah sudah memenuhi target, walaupun itu masih kekurangan, tapi tidak ada manusia yang sempurna begitu. Kita merasa bahwa ini sudah cukup bagi kita dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, itu insya Allah berkah. Amin. Oke. Kalau boleh tahu nih, target apa saja yang ibu sudah penuhi dan sudah capai istilahnya? Target karena mampu membentuk keluarga dengan berusaha bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah, dengan bisa membentuk anak disekolahkan, dia sudah mau kerja dan melaksanakan perintah Allah, insya Allah. Itulah target yang paling sangat berharga bagi kami karena selalu menjaga hubungan dalam keluarga itu selalu harmonis. Gitu. Kalau target dalam pekerjaannya ibu yang sudah tercapai itu apa saja? Kalau target ya masih banyak kalau memang mau yang lebih sempurna. Tapi bagi saya ya sesuai dengan apa yang saya impikan dan apa yang saya dapatkan sekarang, insya Allah berkah. Insya Allah ke depan akan naik pangkat lagi, itu saja begitu. Sampai menuju ke pensiun, karena saya ini sudah lagi 4 tahun lagi ke pensiun ke depan, insya Allah saya bisa lewati dan umur panjang dan berkah, amin. Amin. Jadi capaian target Anda yang belum didapatkan dalam pekerjaan itu seperti belum naik pangkat gitu, atau masih ingin menunggu lagi? Iya, masih menunggu lagi karena masih bisa naik pangkat lagi, baru pensiun begitu. Harapan apa yang ibu inginkan untuk karirnya ibu atau pekerjaan ibu ke depannya? Harapan kami semua di sini, kalau memang umur panjang Allah inginkan, saya selalu mau lebih dekat dengan Allah, dengan mengajarkan kepada adik-adik, santri-santriwan, santriwati bisa lebih mampu tulis baca Al-Quran, yang bisa mencetak generasi Qurani, generasi emas ke depan. Mumpung kita masih sehat, dan itu pun kita sebagai seorang tua, sebagai persiapan ke depan, makin hari kita makin tua, makin memperbanyak amal ibadah. Jadi merasa nyaman, merasa lebih enak dirasa kalau lebih dekat dengan Allah, dengan mengajarkan tulis baca Al-Quran, di samping memperbanyak amal ibadah, di samping mencetak generasi-generasi Qurani untuk ke depan. Harapan kami ke depan menciptakan generasi emas ke depan, Ya, amin. Oke Bu, kalau pendapatnya Ibu terhadap pernikahan itu bagaimana? Pendapat saya kalau pernikahan ya memang bagus, karena itu
sunnah Nabi. Begitu. Oke, kalau boleh tahu tujuannya ibu menikah ini apa nih? Tujuan menikah menciptakan keluarga saling menguatkan warahmah dengan menjadi generasi ke depan yang diharapkan berguna bagi nusa dan bangsa. Amin. Oke. Kalau boleh tahu bagaimana sih penyusuannya ibu ini terhadap pasangannya anak ibu? Penyesuaiannya harus saling memahami, saling menutupi kekurangan. Misalnya kalau ada kekurangan suami, kita tidak akan ceritakan kepada siapa, hanya kita rahasia berdua, begitu. Karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi kita saling memahami, saling menutupi, saling percaya, ya, saling dan mengerti, saling ya. percaya diri begitu. Oke. Baik, terus apa saja sih kepribadiannya pasangannya ibu ini yang berbeda dari sebelum menikah sampai sekarang? Iya, kalau sebelum menikah kita kan masih bebas, kita belum terikat sama suami, sama siapa-siapa. Tapi kalau sudah menikah, kita sudah terikat. Harus kita penuhi, karena kita sebagai seorang istri tidak boleh berdosa sama suami. Kalau kita berdosa sama suami, maunya surga pun tidak bisa dicium, apalagi mendekati surga. Jadi itu harus kita seimbangkan antara karir dengan sebagai ibu rumah tangga. Begitupun dengan suaminya ibu ya, harus suami juga begitu mengerti sama kita. Jadi kita kalau kapan kita lihat suami tidak nyaman, kita berusaha bagaimana dia bisa membuat dia nyaman. Itu saja. Apa saja sih masalah yang terjadi mengenai kepribadiannya suaminya ibu? Masalah yang terjadi mengenai kepribadiannya, perilakunya. Iya. Masalah kepribadiannya, tidak ada manusia yang sempurna. Kita memahami saja apa maunya dan kita menyesuaikan diri, karena kita sebagai istri ya tidak boleh terlalu besar suara tak dari suami kita, tidak boleh jalan tak mau seenaknya. Katanya kalau mau keluar rumah harus seizin suami, begitu. Jadi sekalipun kita ini mau sebagai wanita karier, kita lebih mementingkan juga keluarga di rumah dengan menyesuaikan apa maunya, apa keperluannya, apa kepentingannya, dengan menyelesaikan semua kerjaan-kerjaan atau apa yang dibutuhkan di keluarga, baru kita bisa menyelesaikan juga tugas-tugas di rumah. Kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana pandangan terhadap pribadi atau perilaku suami tak? Mungkin bisa disimpulkan saja pribadinya bagaimana? Pribadinya dia juga penyabar, dia juga suka membantu dengan tugas-tugas apa yang harus diselesaikan di rumah. Dia juga memahami kerjaannya juga sebagai apa, begitu. Dia selesaikan juga pekerjaannya, gitu. Kalau boleh tahu bagaimana keterbukaannya ibu ini terhadap pasangan tak? Keterbukaannya dia harus dia saling mempelajari saja diri pribadi kita. Maunya begini, dia wanita yang keren, harus diselesaikan begini. Kalau memang ada sesuatu dia tanya, kenapa, harus kita berikan pemahaman. Harus kita berikan pemahaman, bilang iya, kalau ini mau diselesaikan begini caranya diselesaikan baik, kalau pekerjaanku ini begini juga caranya supaya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi dua-duanya jalan. Berarti kita juga menjadi istri terbuka juga sama suami pun begitu. Iya, saling terbuka begitu, tidak ada rasa saling ditutupi. Betul. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan selanjutnya. Berapa banyak waktu yang ibu habiskan dengan suaminya ibu? Waktu malam, ya, dengan sisa waktu siang, gitu, ngobrol-ngobrol tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk esok hari. Kalau boleh tahu bagaimana kerjasama tak dengan suami tak dalam rumah tangga?
Kerjasama memang harus kerjasama. Kapan saya membutuhkan untuk bersamaan pergi untuk diantar dengan urusan di kantor, dia akan mengantar. Oh iya. Iya, kapan juga ada urusan di rumah untuk dikerjakan diselesaikan, dia bantu untuk diselesaikan begitu. Dan ada waktu juga untuk acara-acara di luar sama-sama. Oke. Iya. Kalau boleh tahu nih, apakah ibu ini bekerja di tempat yang memiliki banyak karyawan? Iya, kalau di sekolah banyak guru-guru. Oke. Apa perannya ibu dalam kehidupan karirnya ibu? Kalau di sekolah sebagai guru bidang studi, kalau di organisasi sebagai kepala unit TKTPA. Banyak juga teman-teman di organisasi di sana karena TKTPA itu lebih 50 unit. Masya Allah. Jadi pembina aja lebih 200 orang. Iya, oke. Begitu. Pernahkah ibu ini mengalami konflik dengan teman atau rekan kerja dalam pekerjaannya ibu? Oh tidak, karena diusahakan bagaimana bisa saling memahami, Iya. saling menutupi, Iya. menjaga selalu hubungan silaturahmi dengan baik. Oke. Komunikasi dengan baik Sesama rekan kerja ya? Sesama rekan kerja. Iya. Kalau bisa coba ceritakan apa yang ibu rasakan nih ketika tugas dalam keluarga dan tugasnya ibu sebagai wanita karir membutuhkan waktu yang sama-sama banyak nih dan harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Kalau tugas dalam keluarga, saya memang pandai-pandai memanage waktu. Waktu tersisa di rumah misalnya harus saya selesaikan, misalnya mengajar mengaji mulai asar sampai jam 5, itu harus selesai. Setelah itu saya lanjut lagi memikirkan bagaimana untuk persiapan rumah tangga, dengan makanan-makanan, dengan persiapan pakaian untuk besoknya, begitu harus disiapkan. Kemudian tugas-tugasnya lagi yang lain yang harus kita selesaikan. Kita pandai memanage waktu, apa yang harus kita lakukan besok. Kalau besok misalnya persiapan pakaian anak-anak, pakai jajannya, dengan persiapan kita sampai ke kantor, sampai di kantor juga pandai-pandai bagaimana cara kita mengajar dengan baik, dengan menggunakan media yang baik, sehingga siswa ini bisa cepat memahami apa yang kita sampaikan, dan bisa ini siswa menjadi cerdas dan berkarakter. Amin. Berarti istilahnya ibu ini tidak pernah pusing dalam mengatur waktu ya? Oh tidak, Ya. karena kita memang itu harus pandai memanage waktu. Waktu saya di rumah begini harus selesaikan dengan nyaman, enak dirasa kerja di rumah, enak juga kerja di kantor karena itu sudah persiapan dengan baik. Oke. Itu. Berarti ibu sudah tahu bagaimana cara menentukan prioritas yang pertama, terus yang mana yang di nomor 2 kan begitu ya? Iya begitu memang. Oke. Apakah tuntutan peran dan tanggung jawabnya ibu di dalam keluarga dan karir mempengaruhi kesehatan fisiknya ibu? Tidak terlalu mempengaruhi juga karena ada banyak waktu istirahat juga. Kalau malam kan membutuhkan istirahat yang cukup, dengan makanan yang bergizi begitu. Ya insya Allah dengan banyak berdoa, karena itu Allah yang tentukan semua. Kita hanya berdoa, kita berusaha, dan Allah yang menentukan. Kalau masalah begitu udah terlalu ini, karena ada juga waktu istirahat malam, begitu kita manfaatkan waktu untuk istirahat, dan besoknya lagi untuk kerja sama-sama. Oke. Maksudnya ibu ini tidak pernah sakit yang berat ya? Sakit fisiknya. Kalau sakit kepala ibaratnya tuh iya, enggak terlalu pernah dirasakan begitu. Berarti maksudnya tidak terlalu berarti pernah. Biasa tuh demam. Oh, gitu. demam. Iya. Demam ya. Iya. Oke. Kalau pengaruhnya ke mentalnya ibu nih ada atau tidak?
Enggak juga. Oh, enggak ada, Ci. Karena begitulah pandai memanage waktu. Hmm, Kalau memang fokus di rumah tangga, fokus di rumah tangga. Iya. Jangan kita gabung pekerjaan rumah tangga, kita pikirannya ke kantor, tidak. Kalau ke kantor pikirannya ke rumah tangga, tidak. Kalau memang di rumah tangga, kita pikirannya yang harus dikerjakan rumah tangga. Iya. Kalau di kantor, kerjaannya di kantor, harus juga selesai begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana hubungan sosialnya ibu dengan keluarga ketika ketika ibu nih sulit menyeimbangkan antara peran dalam keluarga dan karirnya ibu. Kalau di keluarga ya kita beri pemahaman juga supaya dia memahami bahwa ini harus terselesaikan. Jadi insya Allah bisa juga terselesaikan dengan sabar dan tekun kita bekerja. Berarti hubungan sosialnya ibu nih dengan keluarga tetap berjalan ya? Dia tetap berjalan baik, Iya. lancar begitu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya itu Bu, bagaimana sih caranya ibu ini menghadapi kendalanya ibu saat kesulitan melakukan aktivitas karir dan aktivitas dalam keluarga di waktu yang bersamaan? Ibaratnya kalau ibu nih punya urusan pekerjaan terus berbarengan dengan urusan keluarga, bagaimana caranya ibu ini menghadapi kesulitan itu? Ya di situ paling lucu. Kadang bersamaan kayak kemarin Iya. ada acara peringatan Hari Pendidikan Nasional, pakai baju adat. Sementara ada lagi disuruh di Takalar ini, ya kita sudah ramai-ramai ke sana. Ada lagi berita bahwa butuh disuruh tanda tangan ke Takalar, terpaksa ke sana. Ternyata begitulah kita atur sampai di sini buru-buru lagi ke sana begitu. Alhamdulillah terselesaikan juga. Berarti gitu. ibaratnya ibu nih berusaha tetap tenang di Iya jangan panik. tenang, usahakan satu-satu dulu. Iya. Ya, yang mana dulu yang di nomor satukan Iya, begitu, yang lebih baru, utama. selanjutnya yang kedua begitu. Oke. Kalau boleh tahu nih apa yang ibu lakukan untuk mencari ketenangan ketika udah merasa sedih, marah, kecewa, terus iri, cemas, akibat dari ketidakmampuannya ibu dalam mengatasi kendala sebagai wanita yang berkeluarga sekaligus wanita yang bekerja? Caranya bersabar dan zikir dan doa Iya. begitu. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik. Dan caranya begitu diselesaikan satu persatu. Akhirnya alhamdulillah semua bisa didapat. Oke. Berarti istilahnya tuh lebih berusaha menenangkan diri dan rileks. Iya, Oke. berusaha menenangkan diri dan rileks begitu, banyak berdoa. Iya. Kalau menurutnya ibu nih, bagaimana cara terbaik untuk menangani konflik antara ibu dengan suami atau keluarga saat bertengkar mengenai masalah manajemen waktu antara karir dan keluarga? Caranya saya jelaskan. Kalau besok ada kegiatan seperti ini, jadi sesudahnya itu ada lagi kegiatan seperti ini. Jadi dia mengiya begitu. Oke. Oh iya begitu. Jadi memang diatur, disampaikan memang, Oke. diceritakan memang. Membangun supaya- komunikasi yang baik, Iya, membangun komunikasi yang saling baik, terbuka supaya ya, dia, mengerti dengan tugas-tugas kita. saling menguatkan. Iya. Oke. Kalau boleh tahu, bagaimana caranya ibu ini menangani sistem kerja lembur dan pekerjaan rumah tangga sekaligus? Sistem lembur, misalnya kalau ada kerjaan di kantor harus diselesaikan, menelpon. Saya lembur dulu di sini sekitar 1 jam begitu. Jadi terus dia sudah mengerti, terus pulang disampaikan dengan baik. Dibilang saya sudah ini karena harus diselesaikan ini, misalnya rapor kita print di sekolah harus selesai karena besoknya pembagian rapor baru belum selesai, disampaikan begitu sama keluarga. Oh, berarti keluarga atau suami ibu ini istilahnya dia itu menyetujui atau mendukung saja? Iya memang mendukung. Oke. Kalau boleh tahu nih, bisa diceritakan mungkin bagaimana sikapnya ibu ketika dihadapkan dengan dua kondisi yang mendesak dan beresiko antara karir dan keluarga? Mana yang kemungkinan ibu pilih?
Saya pilih bagaimana menciptakan suasana nyaman, suasana yang baik. Itulah saya sampaikan, apa yang saya akan lakukan, apa yang saya mau selesaikan, itu tugas-tugasnya di sana. Saya sampaikan bahwa saya mau kerjakan dulu sampai jam sekian, begitu. Jadi kalau selesai itu baru saya pulang. Baru urusan keluarga ya. Baru urusan keluarga lagi. Berarti ibaratnya ibu lebih memilih untuk yang diutamakan itu dulu karir, pekerjaan daripada keluarga. Ya sama-sama begitu. Berarti jadi setelah, harus jalan dua-dua. Berarti karir dulu baru habis itu keluarga. Berarti diselesaikan dulu pekerjaannya baru ke keluarga. Kadang keluarga dulu baru karir, tapi harus jalan dua-dua, atau karir atau dan keluarga begitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, bagaimana caranya ibu itu menghadapi masalah keluarga dan di waktu yang bersamaan Anda harus menghadiri rapat penting di kantor? Kalau acara keluarga, apa yang harus diselesaikan saya selesaikan dulu, karena besoknya ada acara yang terpenting, ada acara penting. Kalau ibaratnya di hari yang sama ibu, Di hari yang sama, yang mana lebih, kan tidak biasa tidak terlalu bersamaan. Kalau bersamaan waktu, di kantor dulu. oke. Iya, nanti kita selesaikan sama-sama di rumah. Oke. Begitu. Iya. Kalau menurutnya ibu nih, apa hal yang paling penting untuk dilakukan agar bisa menyeimbangkan antara karir dan keluarga? Dengan pandai memanage waktu saja, yang mana yang terpenting. Kalau memang di kantor harus selesai jam sekian, hari ini dan jam sekian, harus dulu utamakan, baru memberikan pemahaman yang baik supaya nanti selesai, baru saya selesaikan juga tugas-tugas di rumah. Oke, berarti itu komitmennya ibu ya? Iya. Oke. Bagaimana caranya ibu ini menghadapi kendala saat suami atau keluarga ibu tidak mendukung dalam hal karirnya ibu? Misalnya aja nih, apa yang akan ibu lakukan ketika suami dan keluarganya ibu ini tidak mendukung? Tidak mendukung. Kalau memang tidak mendukung, saya cerita-cerita bagaimana dia bisa membuat cerita saya menjadi senang dia. Akhirnya dia lebih senang, karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu memang sangat bermanfaat. Iya. Iya, bagi keluarga dan bagi orang lain. Berarti memberi pengertian. Iya, memberikan pengertian supaya dia sangat-sangat memahami apa yang kita lakukan itu, dan kita memberikan pemahaman bahwa yang kita lakukan itu insya Allah mendapat nilai ibadah. Menambah nilai ibadah begitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, bagaimana menurut ibu, apakah ibu sudah bisa menghadapi kendala antara karir dan keluarga dengan baik? Ya begitulah, insya Allah bisa, karena dari waktunya saja kita sabar menghadapi dan pandai memanage waktu, mengatur waktu dengan baik, mempergunakan waktu dengan baik, insya Allah bisa terlaksana. Oke, dan suami juga dan keluarga itu mendukung ya? Mendukung, karena dia sangat berharap juga bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan suatu nilai ibadah juga. Oke. Kalau boleh tahu nih, ketika dihadapkan dalam dua pilihan antara keluarga dan karir, bagaimana caranya ibu ini memaknai situasi tersebut? Karir, karena dari karir itu juga kita bisa hidup tak tenang, karena bisa kita di situ mendapatkan apa ya, untuk menghidupi kehidupan tambahan kita. ya. Iya begitu. Dengan karir dengan tugas-tugas di rumah juga harus terbina dengan baik, karena kapan kita tidak mampu di dalamnya itu
biasa terjadi permasalahan yang Iya. besar. Jadi kita pandai-pandai di dalamnya ini. Oke. Kalau boleh tahu nih, bagaimana caranya Ibu membangun kesadaran peran sebagai wanita karir sekaligus seorang istri dan ibu dalam menerima kenyataan akan permasalahan yang Ibu hadapi dan mampu menempatkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya? Ya, caranya membangun begini, itulah harapan saya, semangat dan optimis dan menganggap bahwa ini suatu ibadah bagi saya, mumpung masih sehat, masih bisa melaksanakan. Jadi kita saling memahami dengan suami bahwa apa yang kita lakukan ini insya Allah bernilai ibadah, dan kita mampu sama-sama menyelesaikannya dengan baik dan tidak akan ada yang merugikan. Oke, berarti pekerjaan harus dipertanggungjawabkan semuanya ya. Iya. Sehingga jika terjadi masalah itu kita harus selesai dengan cara yang baik. Iya, dengan cara yang baik begitu. Oke. Kalau boleh tahu, bagaimana keterlibatannya Ibu ini di saat terjadi konflik keluarga yang berkepanjangan? Keterlibatan saya sebagai ibu rumah tangga harus pandai-pandai juga memposisikan diri sebagai ibu rumah tangga. Kita tidak terlalu bisa banyak ngomong, bersabar. Kalau memang ada sesuatu kita menyelesaikannya dengan baik supaya selalu terjalin harmonis di keluarga. Oke, berarti bagaimana Ibu tuh harusnya bisa mengontrol segala sesuatu agar bisa berjalan secara normal ya, Iya, tanpa ada konflik. Iya, selalu kita kontrol. Kalau keadaannya seperti ini, oh tidak nyaman, kita harus memposisikan diri. Oh, harus Kak saya ini cara supaya lebih nyaman lagi. Harus selesaikan. Kalau memang selesaikan itu tugas-tugas di rumah, tidak ada lagi tidak nyaman. Oke. Iya. Kalau boleh tahu, bagaimana usahanya Ibu ketika Ibu nih didesakan untuk menyelesaikan tugas dalam karir Anda, namun dalam situasi yang sulit dan menekan? Caranya itulah saya bilang, dikerjakan satu persatu, yang mana lebih mudah dulu dan lebih cepat supaya bisa terselesaikan. Oke, berarti berusaha tetap untuk menjadi pribadi yang profesional di. Iya, begitu memang kita sebagai ibu rumah tangga harus pandai-pandai di tengah keluarga, membimbing, dan sebagai guru juga bagaimana kita bisa membentuk keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan menjadikan anak kita menjadi anak yang soleha begitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, bagaimana caranya Ibu dalam mengontrol diri ketika sedang menghadapi atau mengalami masalah, namun posisinya ini Ibu saat itu sedang berada di tengah-tengah acara keluarga? Iya, memposisikan diri di tengah keluarga, harus di tengah keluarga juga nyaman, karena kita harus ngumpul-ngumpul dengan keluarga, saudara, keponakan, dengan apalagi dengan masyarakat begitu. Berarti Ibu di sini kalau ibaratnya dapat konflik nih atau dapat masalah, tapi posisinya Ibu nih lagi berada di tengah-tengah acara keluarga, berarti kita tetap berusaha untuk tidak membuat panik keluarga ya? Oh tidak, kita membuat dia bisa sabar menghadapi sesuatu dan berdoa, dan dia tidak emosional. Jadi kita itu bentuk karakternya yang kecerdasan spiritualnya dan emosionalnya. Berarti begitu pun dengan Ibu ya? Iya, di keluarga juga begitu. Utama diri sendiri dulu. Iya. Kita bentuk itu kecerdasan spiritual tak dengan kecerdasan emosional tak, harus itu kita jaga dan di keluarga dan masyarakat. Apa yang sering Ibu lakukan saat sedang menghadapi situasi yang sangat menekan? Kita lihat kondisinya. Kalau menekan memang sangat berbahaya, kita lihat-lihat dulu. Oh, kalau begini caranya berbahaya, kalau ini begini enggak terlalu ya. Kita hadapi dengan tenang, begitu. Tidak gegabah. Iya, tidak. Kalau memang berbahaya, disampaikan. Oh, ini berbahaya.
kita harus berhati-hati begitu. Oke. Kalau boleh tahu nih, apakah Ibu pernah menghindari masalah atau lari dari situasi menekan seperti konflik keluarga atau tuntutan karir yang menekan? Tidak. Oh, Itu saja kita berusaha dan berdoa. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan tenang dan selalu lebih dekat dengan Allah, dengan banyak berdoa, zikir dan doa. Berarti yang Ibu lakukan itu cuma lebih mendekatkan lagi kepada Tuhan, Iya. dan banyak-banyak berdoa ya. Iya begitu. Oke. Sebelumnya, karena ini pertanyaan terakhir, Iya. saya ingin berterima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan. Namun sebelum saya mengakhiri, saya ingin memastikan kembali di antara beberapa pertanyaan yang diajukan tadi, apakah ada pertanyaan yang kurang jelas atau mungkin ada jawaban yang ingin Ibu pertegas pada pertanyaan sebelumnya? Ya, saya kira sudah cukup. Oke. Atau mungkin ada yang ingin disampaikan atau saran begitu untuk orang lain gimana ke depannya agar menjadi wanita karir sekaligus ibu rumah tangga yang baik? Iya, tentu ada harapan-harapan ke depan bagaimana kita sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, generasi emas ke depan itu kita harus kuat dan kita harus lebih dekat dengan Allah, karena apa yang kita usahakan ini apa yang akan kita lakukan itu kita akan mempertanggungjawabkan di hari kemudian nanti. Jadi kita berusaha memperbaiki diri, memperbaiki keluarga dan masyarakat, dan kita perlu juga tekankan kepada anak-anak kita supaya dia ke depan menjadi generasi yang berakhlak mulia, generasi yang berkarakter, supaya dia berilmu, menuntut ilmu sebaik mungkin supaya dia bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Amin. Oke. Baik. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih yang banyak karena sudah meluangkan waktunya Ibu untuk berpartisipasi dalam proses wawancara ini. Semoga keterlibatan Ibu dapat bermanfaat untuk diri saya, semua orang, dan terkhusus untuk para yang akan melihat video ini nanti. Sebelumnya saya mengakhiri wawancara ini, bolehkah saya meminta nomor teleponnya Ibu untuk verifikasi data ataupun informasi lebih lanjut terkait wawancara ini? Iya. Terima kasih. Saya akhiri wawancara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.